Kau benar-benar akan kembali ke sana. Minggu kini sedang membantu Yan mengemas barang-barangnya untuk dia masuk ke dalam koper. Yan tersenyum kemudian menatap lembut wajah tampan seakan ibuku dan juga akan beberapa hal penting yang harus aku luruskan di sana. Yan terdiam sejenak dengan raut wajah yang terlihat tidak tahu harus berkata apa, dan Minggu langsung mengatakan itu bersama dengan senyum lembutnya. Jangan dipaksakan. Perasaanmu yang memaksakan perasaanmu kepadaku dengan rasa bersalah. Minggu, aku mengerti. Pria itu terlihat tulus dari sorot mata yang teduh menatap Yan. Di sini, seorang sudah menguncinya terlalu rapat hingga tidak membiarkanku kembali masuk. Ia nunduk tak kuasa menatap wajah Minggu yang terus semakin membuat dirinya dilanda rasa bersalah. Ya, aku baik saja jika aku memilih untuk bertahan dengan perasaanmu yang sekarang. Minggu menangkap wajah Ayu itu untuk menatap wajahnya. Mata Ian tanpa sadar memanas. Pria di hadapannya terlalu sabar dan terlalu baik. Ian tidak bisa menahan diri untuk memeluk tubuh erat pria itu, dan Minggu merasakan matanya memanas ketika gadis itu memeluknya. Kau terlalu baik, aku minta maaf Minggu. Aku tak suka mendengar permintaan maaf darimu. Minggu kemudian melepas pelukannya dan menghapus air mata Ian yang ternyata menangis dalam pelukannya. Sedangkan ia hanya bisa terdiam dengan wajah sedihnya. Ya, gadis itu benar-benar merasa jahat saat ini. Kembalilah ke sana, kejar apa yang kuharapkan. Dia pantas mendapatkan cintamu, dan kau pun pantas mendapatkan cintanya. Aku akan menjelaskan semuanya kepada orang tuaku. Kau tidak perlu khawatir, mereka pasti mengerti. Kau benar-benar terlihat seperti wanita jahat. Ia menunduk dengan wajah cemberutnya. Nih, kau jahat, bahkan sangat jahat. Kau seperti nenek sihir yang berhasil membuat dua orang pria merabutkan dirimu dengan mantra yang kau punya. Aku bukan penyihir. Ian pukul bahu pria itu dengan raut kesal, dan itu membuat Minggu tersenyum. Aku mencintaimu, Chung Yan. Yan kembali dibuat terdiam mendengar pernyataan cinta dari pria di hadapannya. Itu pernyataan cinta terakhir dariku, dan kuharap kau tidak melupakannya. Semaru itu pelan membuat mata Yan kembali memanas dengan gadis itu kembali memeluk tubuh Minggu hingga membuat Minggu tercekat. Kau salah satu pria terbaik yang pernah aku temui. Terima kasih atas segalanya, Minggu. Minggu menyerah bersama tangga usaha dia jalani, walaupun itu sakit, namun pria itu berusaha untuk mengikhlaskannya. Kau juga salah satu perempuan terbaik yang pernah ada di hidupku, Jung Yan.
Keempat orang yang berdiri, 3 pria tampan dan 1 gadis cantik itu terlihat asyik bermain jangka di ruang tengah rumah mewah milik Kim Tae-hyun. Keempatnya asyik bermain dan saling kompetitif satu sama lain. Sesekali Jimin akan mengganggu Seulgi ketika gilirannya, dan Jin pun juga akan mengganggu Jisung jika gilirannya. Kedua pria itu benar-benar jahil dengan kakak-beradik tersebut. Pasti jatuh. So Jimin semangat ketika Seulgi kini sedang serius menarik balok yang berada di pinggir dan posisinya benar-benar ekstrim. Seulgi lantas saja membungkukkan badannya sedikit malas dan sekejap. Ya sialan, kau memukul punggungku keras sekali. Seulgi yang emosi lantas saja menatap tajam Jimin yang kini tersenyum meledeknya. Kau itu bukan wanita, seharusnya kau kuat menerima pukulan seperti itu. Suara seorang mayat perempuan berhasil membuat keempat orang itu mengalihkan perhatiannya. Begitu juga dengan Seulgi yang langsung melepaskan tangannya dari rambut Jimin yang sudah acak-acakan. Suara sepatu heels yang berbenturan dengan marmer lantai itu memasuki ruang tengah, dan ketika sosok demi itu muncul, keempat orang tersebut langsung terdiam membeku dengan mata mereka mengerjap tak percaya. Ia tersenyum simpul, kemudian membungkukkan badannya sopan. Halo, selamat siang. Lama tak berjumpa dengan kalian. Gadis itu menatap setiap orang yang ada di sana. Entah karena apa, namun ketiga pria yang tadi sempat terdiam itu kemudian bangkit dan duduk di atas sofa dengan wajah yang sulit diartikan. Berbeda dengan Jisung yang seperti bingung dengan situasi saat ini. Tidak ada pelukan hangat atau tangisan haru di antara Seulgi dan Yen. Mereka telah canggung, padahal mereka tergolong cukup dekat. Kenangan cukup lama tercipta, dan Seulgi yang merasa suasana canggung ini benar-benar tidak nyaman. Lantas saja gadis itu membuka suara. Kapan kau kembali ke sini? 2 jam yang lalu, aku baru saja sampai. Ah, begitu lagi. Seulgi terlihat bingung ketika berkata apa sebelum suara Jimin. Kau terlihat baik-baik saja. Suatu pernyataan dari Jimin yang terkesan dingin di telinga Yen. Nih, aku hidup dengan baik di London, balas Yen dengan intonasi suara tenang dan berusaha untuk tidak terpancing suasana dingin saat ini. Jisung, kembalilah ke kamarmu. Itu suara Jin yang menyuruh Jisung kembali ke kamar agar anak itu tak terlibat dengan situasi saat ini. Sepeninggal Jisung ke kamarnya, keempat orang itu semakin menunjukkan suasana dingin. Apalagi Jimin yang tidak suka dengan kedatangan Yen sejak awal.
Kau mau minum? Tawar Sugi. Tidak usah, atau lagi yang cepat. Jadi, ada apa yang membuatmu kembali datang kemari? Itu suara Jin yang terlihat jauh lebih bersahabat daripada suara Jimmy. Jika yang sudah mati, apa kau bahagia? Suara Jimin mampu membuat ia menatap wajah pria itu sempat dengan suara wajah yang terlihat terkejut dan langsung meredup seketika. Dari raut wajahmu, sepertinya kau bahagia. Artinya kau hidup baik-baik saja tanpa Taeyong di London, benar kan? Sunggi yang berada di sampingnya melihat jelas jika tangan Yen meremas ujung dressnya dengan kuat. Mata gadis itu juga sudah terlihat berkaca-kaca tanpa dia sadari. Jimin yang merasa puas melihat ekspresi ketakutan itu lantas saja berdiri. Pria itu sempat tersenyum sinis sambil mengatakan sesuatu untuk Yen. Jika dia tidak bisa melihat dunia ini lagi, seharusnya kau bahagia sekarang. Karena bagimu, selama ini dia hanya seorang monster yang harus pergi dari kehidupanmu kan? Dan ketika dia benar-benar pergi, lebih baik kau mengadakan pesta bersama keluargamu. Perkataan itu seperti mutlak untuk Yen dan menusuk tepat di jantung gadis itu. Dia terpakor dengan wajahnya yang kini mulai memerah menahan sesuatu. Beritahu aku alasanmu kembali, gadis yang ditanya diam dengan wajah kosongnya. Apa kau kembali untuk memenjarakannya atau untuk meminta permintaan maaf darinya? Lagi-lagi tidak ada balasan dari belakangnya hingga kemudian Sulgi menoleh berbalik untuk menghadap Yentap. Setelah berbalik, Sulgi melihat jelas pemandangan di Kayen berdiri diam dengan menangis tanpa mengeluarkan suaranya. Sekarang aku akan bertanya kepadamu, kau orang pintar kan? Bagaimana kondisi seorang yang terkena 3 luka di tubuhnya? Yang ditanya sama sekali tidak bersuara, bahkan ia terlihat semakin banyak mengeluarkan air matanya. Kau yang terkena 1 tepat di punggungmu dan sekarang kau terlihat hidup yang sehat. Lalu bagaimana dengan orang yang terkena luka lebih dari 1 kali? Kemungkinan hidup untuknya pun sangat kecil. Sulgi melihat hal itu lantas saja menghela nafas pelan sebelum melangkah mendekat ke tubuh Yen. Dia berjongkok lalu mengelus lembut kepala Yen yang kini terisak di dalam tangisannya. Aku tidak ingin dia pergi, aku tidak ingin dia mati, aku sama sekali tidak ingin menginginkan hal itu terjadi. Sulgi pada akhirnya membawa gadis itu ke dalam pelukannya dan membiarkan dia menangis membasahi bahu Sulgi.